Penasaran? Hi young people, welcome back to J-Talk, Jedutun Talk. Kali ini kita udah masuk di episode ketiga. Penasaran dengan tema besar relationship? Kita mau membahas bagaimana sih menjalani hubungan yang mantap dan oke. Kamu menjalani hubungannya gimana? Pakai cinta? Apa pakai nafsu? Nah sebelum itu, gini dulu deh. Kamu tuh pacarannya alanya gimana sih? Ala kos-kosan ya? 3 bulan, 6 bulan, putus kontrak, pindah ke lain hati. Atau kamu ala cicilan rumah, cicilan motor 5 tahun lebih, pas diminta pelunasan nih, pas diminta ganti nama, kamu langsung lenyap tanpa jejak. Atau kamu cara pacarannya yang kayak film-film R-rated deh, yang 21 tahun ke atas itu loh, yang nyosor sana sini, pegang sana sini, cipok sana sini. Ngaku aja, kita kan sekarang anak muda semua dan juga pernah muda, jadi kita pasti tahu dong apa sih yang bikin anak-anak muda penasaran. Untuk lebih jelasnya kita udah menghadirkan seorang narasumber yang konten YouTube-nya tuh anti mainstream banget, berbicara gimana sih biar stop nonton bokep. Viewersnya aja udah sampai 2,5 juta orang dan juga udah punya pengalaman yang panjang sekali di bidang relationship anak muda, di bidang pelayanan juga di Domus Cordis dan Inspire Group, sekarang menjadi Head of Prismapedia. Langsung aja kita panggil Koko Vio Lizon Marteo. Hai Koko. Hai, apa kabar? Good. Aduh, seru banget nih bisa ketemu Koko yang super sibuk, pengusaha yang banyak ya jobnya. Puji Tuhan. Ini salah satu contoh pengusaha pelayanan, udah married, udah punya anak, pernikahannya sukses, bahagia, istrinya cakep. Ini impian setiap orang. Siap, puji Tuhan, puji Tuhan. Malam ini kan seperti yang Koko tahu ya, anak-anak muda sekarang tuh pacarannya istilahnya tuh macam-macam. Ada yang namanya open relationship, ada yang namanya it's complicated, udahlah status di sosmed. Ada juga yang temen rasa pacar, even temen makan temen, banyak macam deh status sana sini ya. Tetapi yang kita mau tahu tuh gimana sih cara ngejalanin hubungan yang oke. Dan dalam arti hubungannya tuh dijalaninnya dengan halal, tapi tetap seru dan nggak bosenin kok. Itu kan penting banget tuh. Thank you teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Jadi pada kesempatan ini, pertanyaan tadi kan gimana caranya pacaran yang halal dan seru. Yang jelas kalau bakmi babi, itu kalau udah dibayar jadinya halal. Tapi anyway, kalau pacaran halal dan seru ya, gue pengen coba sebelum kita bahas soal cara jalanin hubungannya, menurut gue sih kita perlu tahu dulu sih 3 hal sih at least yang kita harus tahu supaya jalanin pacarannya itu makin mantap, halal, dan seru. Nah, jadi apa sih 3 hal itu? Yang pertama gini, kalau dalam kita pacaran tuh ya, biar seru kan kita tuh harus tahu goal dari pacarannya itu apa. Nah, lu kalau misalnya goalnya cuma sekedar main-main, atau goalnya cuma sekedar status sosial, itu pasti lama-lama bosan, gak bakal gonta-ganti. Kayak tadi kan ada pacaran soal rumah kos lah, atau rumah kontrak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih goal dari pacaran itu? Ya, kalau lu mau nyari cewek sama nyari istri, pasti goalnya beda. Kalau lu mau nyari cowok sama nyari suami, pasti kan goalnya beda. Nah, tapi sebenarnya goal dari pacaran yang beneran dan yang serius itu adalah mengeksplor kemungkinan lu lanjut nggak ya mau nikah sama Doski gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lanjut, ya lanjut. Kalau nggak, ya putus, selesai gitu. Nggak lanjut artinya gitu ya. So, kalau pacaran itu goalnya bukan untuk eksplor menikah, ya enaknya sih bakal main-main, nggak jelas, segala macam. Nah, yang kedua, since kita, tujuan pacaran adalah mengeksplor kesiapan untuk menikah. Nah, jadi yang kedua ini yang lu harus tahu adalah, lu harus tahu real meaning dari perkawinan tuh apa sih? Gitu. Nah, buat gue dulu perkawinan itu adalah is another phase of life gitu loh. Abis gue kuliah, kerja, ya udah gue mulai cari cewek dan menikah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Menikah tuh bukan cuma sekedar another phase of life loh. Menikah tuh bukan cuma sekedar hidup halal bersama loh. Tapi menikah tuh sebenarnya adalah persatuan dua pribadi, regardless lu dikaruniai anak atau enggak, tapi lu bersatu. Nah, gue paling suka jelasin konsepnya kopi susu sih. Kan namanya kalau segelas kopi warnanya hitam, segelas susu warnanya putih. Ketika itu di-blend jadi satu, menyatu, nggak ada lagi yang namanya kopi dan susu, yang adanya kopi dan susu. Dan lu nggak bakal pernah bisa pisahin lagi, diandu dong.
jadi balikin jadi segelas kopi dan susu, itu nggak bisa. So esensi perkawinan itu atau pernikahan itu adalah si kopi memberikan dirinya sehabis-habisnya menjadi kopi susu, dan si susu juga memberikan diri sehabis-habisnya kepada kopi jadi kopi susu. So itulah esensi persatuannya. Jadi kalau dalam bahasa kita nih ya, kita tuh jadi hadiah yang terindah buat pasangan kita, dan pasangan kita itu merupakan hadiah yang terindah dari Tuhan buat kita. So dengan demikian kita makin saling men-treat each other dengan baik, mengasihi satu sama lain, sehingga kita akhirnya jadi menyatu gitu. Nah, so yang ketiga, supaya pacaran itu halal, khususnya halal nih ya gue ngacu pada yang haram apa ya, jangan-jangan yang ada tingkatannya kan ya, boleh nggak nih pacaran gandengan tangan, grepe-grepe, cipokan, bahkan having sex gitu ya. Nah, ini area yang suka jadi gray area. Ya kan, boleh nggak begini, boleh nggak gitu. Nah, jadi yang ketiga, supaya pacaran itu halal dan seru, teman-teman harus tahu perbedaan antara cinta dan nafsu. Oke? Nah, nafsu sebenarnya baik adanya, cuman nafsu yang tidak terkendali dan di-abuse itu yang salah. Oke? Nah, jadi cinta dan nafsu itu love and lust. Sebenarnya bahasa sederhana itu gini, kalau namanya love, cinta itu kan kasih, giving, menjadi gift gitu. Artinya orientasi lu memberikan sesuatu kepada orang supaya orang yang menerimanya berbahagia kan. Nah, sedangkan lawannya dari giving itu apa sih? Itu taking kan. Orangnya nggak mau ngasih ke lu, tapi lu ambil sehingga elunya happy buat diri lu sendiri, tapi orangnya itu merasa jadi victim, ya kan, merasa dirugikan. Nah, sama kalau love itu sebenarnya lu giving itu artinya lu selfless, lu mengosongkan diri lu untuk kebahagiaan orang lain, dan sebaliknya kalau nafsu itu adalah selfish, egois, artinya lu menggunakan orang lain untuk kebahagiaan lu sendiri, kesenangan lu sendiri. Sehingga kalau misalnya nanti lu boleh nggak ya pelukan, boleh nggak ya ciuman, apalagi yang love language-nya physical touch misalnya gitu kan, wah dia minta megang tangan gue nih, gimana ya, sikat. Nah yang kayak gitu lu bisa bedain gitu loh antara cinta sama nafsu. Gue rasa 3 hal tadi sih yang kayaknya menjadi esensi utama sebelum kita bisa coba ngobrol praktikalnya gimana sih cara kita jalanin hubungan yang halal tapi seru gitu kira-kira. Nah tadi Koko mention about love language. Jadi kan ada 5 love language kan. One of them is emang touch. Yang lain tuh words of affirmation, physical touch, receiving gifts, quality time, and acts of service. Vio sendiri love language-nya apa? Love language gue sih word of affirmation. Word of affirmation. So Okay. please affirm. Please affirm. Affirm ya. Oke. Jadi kalau dibilangin oke, ganteng gitu seneng lah ya. Oh hebat gitu seneng ya. Puji Tuhan. Ya gitu sih, itu love language gue gitu. Kalau istri gue love language-nya physical touch. Really? Nah, itu interesting. Nah itu gimana tuh? Hah? Jadi gimana tuh kalau yang physical touch berarti suka dipeluk-peluk, dipegang terus, iya nggak sih? Exactly. Jadi makanya kalau orang yang love language-nya physical touch, termasuk kayak istri gue ini, dia nggak bakal tahan kalau long distance relationship. Karena dia kombinasinya tuh 2, 1 physical touch, 2 quality time. Jadi iya, itu dia kombinasinya 2 itu. Kalau gue sih word of affirmation sama sedikit quality time lah. Nah, gitu sih. Kok yang kita penasaran nih, gimana nih buat orang-orang yang love language-nya tuh kan yang kayak istrinya Koko tuh misalnya physical touch. Contohnya ya, nonton bioskop pegang-pegangan, di mobil nyosor-nyosor kan gelap tuh ya, asik gak ada yang tahu. Nah, bisa aja kan, ini tuh bisa aja yang terjadi sama cewek sama cowok loh. Belum tentu cowoknya yang nafsu duluan, tapi bisa aja ceweknya yang nafsu. Nah, tapi kan pasangannya tuh somehow bakal jadi tergoda atau pikirannya tuh udah mulai aneh-aneh kemana-mana. Nah, tapi ini mungkin cara dia mengekspresikan cinta, atau bisa aja juga dari background keluarga dia yang emang warm and expressive and very open kan. Jadi anaknya dari kecil tuh suka dipeluk, diciumin. Bukannya tipe keluarga, ada juga kan yang tradisional ya, yang anaknya dingin, ada sok cool gitu loh, timid. Anaknya congrats something aja mungkin mereka cuma kayak selamat ya, nggak dideketin gitu. Jadi kan emang perbedaan dari how they're raised, backgroundnya juga, sama mungkin pergaulan dengan teman-teman. Nah ini gimana ya menyiasati ini semua? Gue paling gampang gini deh. Kalau lu lagi cium kening gitu misalnya, atau lu lagi peluk, lu lagi sun kiri kanan gitu ya, pasti beda kan sensasinya antara lu nyium popo lu atau grandma lu sama lu nyium
ya yang maksudnya cewek pacar, lu pasti ngerasa sensasinya kan, the type of kind of love itu kan beda kan. Misalnya kayak lu nyium kening nyokap lu sama lu nyium kening cewek lu, nah kalau lu berasa ada bedanya, nah berarti hati-hati, itu mungkin bisa aja kecenderungannya bukan love tapi lust. Karena ciuman di kening buat seorang nyokap itu ciuman karena kita menyayangi nyokap dan mau memberikan the best kiss supaya iya nih, gue sayang loh sama mama, yuk dipeluk. Nah, beda kan? Kalau misalnya lu ngerasa ada beda semeriwingnya, nah itu jangan-jangan motivasinya udah beda, gitu. Jadi sebenarnya nothing's wrong kalau misalnya ekspresinya misalnya ada yang kiss, atau misalnya ada yang apa ya, pelukan, gandeng tangan. Yang paling penting tuh sebenarnya bukan activity-nya, tapi sikap hatinya apa. Nah, kecuali nih ya, kalau misalnya udah namanya grepe-grepe, atau having sex sebelum married, itu jelas nafsu sih. nggak mungkin. Tapi kalau yang abu-abu biasanya boleh nggak pegangan, boleh nggak ciuman atau pelukan gitu ya. Dan somehow kita bisa tahu sih, pelukan itu pelukan dengan penuh hasrat atau pelukan karena expression of love. Pasti tahu kan? Iya berasa lah, itu kan pasti ada kayak sensation in the body sensasi, gitu, iya, sensasi, betul. Dan apalagi tuh anak-anak muda kok, kalau udah terpengaruh sama alkohol, apalagi ya yang suka clubbing segala macam, itu kan control temptation-nya pasti susah banget karena udah ada pengaruh dari hormon yang muncul, ya kan? Iya, betul. Kalau Kofio sendiri nih ya, kalau boleh jujur, waktu pacaran hubungannya udah sejauh apa? Oh, siap. Ini yang mulai hangat ini. Iya dong. Oke, gue cuma mau bilang gini satu ya. Gue punya historical relationship. Sebelumnya nggak chase tuh artinya ya nggak murni. Artinya gue terjebak juga. Cuma walaupun nggak sampai free sex gitu ya. Karena perasaan dicintai itu enak gitu loh, nyaman gitu. Contoh gue sedikit share gitu ya. Kenapa gue dulu adiksi sama pornografi yang gue share di YouTube itu ya? Karena ternyata gue menemukan bahwa di masa gue pas SD, gue tuh feel rejected sama cewek gitu kan. Maksudnya, I mean like self-worth gue berasa rendah, gue nggak layak untuk dapat temen cewek yang cakep gitu. Karena gue dibully lah, ibaratnya dibully, dipasangin sama cewek yang paling Messi lah di waktu itu gitu kan. Nah, akhirnya gue merasa jangan-jangan gak ada cewek yang mau sama gue nih. Nah, tapi ternyata begitu gue ngeliat porn, gue ngerasa ini cewek yang ada di porn itu gak pernah nge-reject gue. Kapanpun gue mau ngeliat dia mau gitu loh. Nah, sehingga yang gue cari itu sebenarnya bukan bokepnya, tapi perasaan gue gak di-reject. Bener gak? Nah, sehingga ketika gue ngerasa misalnya kalau gue sayang nih, gue pengen cium, gue nggak di-reject loh. I feel love gitu. Nah, tapi jeleknya bablas gitu kan. Nah, sedangkan kan bukan cuma cowok yang punya nafsu ya, cewek pasti juga, apalagi kan siklus hormon itu hormon bulanan gitu ya, pasti punya temptation dan sexual desire juga. Cuma kadang-kadang kan kita kan orang timur, nggak usah diomongin deh gitu kan. Padahal sama gitu kan. Kalau mau horny ya horny aja gitu loh. Cuman ya itu sih artinya kalau dalam hubungan gue sendiri, gue pernah nggak chase juga gitu. Nah, terus gue juga kasih tahu satu hal nih. Even kayak gue sampai sekarang gue udah married, ternyata married itu bukan sebuah solusi untuk mengendalikan lust atau hawa nafsu yang kayak tadi. Artinya apa? Contoh kalau kita di Katolik, iya. Karena gini, misalnya contoh nih, kalau gue kayak sama istri gue gitu ya, kita tahu kan kita di Katolik kan pakai natural family planning. Kita nggak pakai kontrasepsi karena itu against the real love gitu ya. Kalau mau tahu lebih lanjut, ntar ada sesinya sendiri mungkin ya. Nah, tapi gini, ketika, waduh, kayaknya lagi pengen nempel-nempel nih, kan udah legal nih, udah married mah nempel-nempel nggak apa-apa gitu ya. Nempel-nempel, tapi kita tahu ini masa subur, men. Kalau lu lanjutin, lu bisa hamil nih, bisa apa. Tapi, nah, di saat itu ya, kalau namanya hormon udah bekerja, udah bego sih, beneran. Artinya, dopamin itu memenuhi otak, sistem pengambilan keputusannya udah rusak, hajar gitu. Nah, itu juga menjadi struggle banyak pasangan Katolik misalnya. Jadi, dengan lu tahu teologi tubuh, lu tahu lu harus hidup murni, doesn't really means that lu kuat untuk nanti itu, karena itu dua hal yang berbeda, knowing sama
doing itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk ngomong soal tadi pacaran gue gimana, ya gue pernah ngalamin pacarnya nggak murni. Thanks God gue nggak sampai having sex karena gue ngerasa untung ajaran nyokap lu sih gini ya. Yo, lu kalau gede jangan sampai ngehamilin anak orang ya. Gitu. Nah, yang penting kan nggak hamil. Gue mikirnya gitu kan, ya udah akhirnya gue nggak chase gitu ya. Cuma akhirnya gue sadar sih kalau itu tuh salah gitu. So gitu sih kira-kira. Vio mau nanya dong, gimana sih caranya biar anak-anak muda tuh ya, yang mungkin hormonnya lagi on fire banget, buat mereka control the sexual desires. Ya you know lah ya, contohnya tuh misalnya, aku bayangin deh, singa yang lagi lapar banget diliatin mangsa depan mata, kan langsung diterkam tuh sama dia. Apalagi misalnya orang yang udah suka makan, ya hobinya tuh makan enak, tiba-tiba disuruh diet tetap biar sehat. Wih, ngeliat buffet depan mata, kan nyeces dong kok. Nah, itu gimana dong solusinya? Selain puasa dan pantang ya, yang sering kita dengar. Mau tahu aplikasi nyatanya nih, karena nggak mudah loh buat bener-bener cut off bad habit. Oke, buat gue gini ya, gue termasuk orang yang susah ngelihat buffet itu, nganggur. Anyway, kalau misalnya buat nahan nafsu gitu atau nahan hasrat yang sangat berlebihan gitu ya, buat gue sih sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lihat gitu ya. Nah, dalam konteks kita pacaran, sexual desires lah ya, kalau kita ekspresinya dengan cara yang tidak halal atau tidak sehat gitu ya, pasti kan kita terekam aja gitu kan, wah ada mangsa. Tapi mungkin gini, kalau gue ngeliat singa yang menerkam mangsanya, dia kan nggak peduli mangsanya itu punya ayah, punya ibu, punya perasaan, punya masa depan, cita-cita gitu ya. Yang dia lihat itu cuma daging, ya kan? Nah, jadi itu cuma sekedar objek. Sama kayak kita gitu loh, kalau kita ngelihat pasangan kita, misalnya dalam konteks pacaran, kita ngelihatnya tuh dia person, pribadi yang punya relasi, punya pribadi lah gitu, punya jiwa, apa cuma sekedar songgok daging yang bisa lu pakai gitu loh. Nah, jadi buat gue sih ada 3 hal sih yang perlu kita lihat kalau untuk kita bisa menahan diri gitu ya. Nah, yang pertama nih ya, lo harus punya perubahan mindset sih atau pikiran. Lo mau ngelihat pasangan lo tuh daging atau personal gitu ya. Kalau daging ya pasti lo pakai lah, tapi kalau person gitu, lo akan tergerak untuk mencintai dia gitu, memberikan yang terbaik dan jadi hadiah buat dia. Yang pertama. Terus yang kedua, namanya pengendalian diri itu ya, itu sama kayak lu fitness sih. Lu misalnya mau ngelatih otot core, otot back, atau tricep, bicep, lu pasti akan latihan dan berproses sama itu kan. Nah, jadi kebanyakan nih orang ya, gue baru ikut retret, berapi-api, on fire. Dia lupa ngelatih muscle itu kan butuh waktu. Akhirnya dia pikir dia begitu abis ikut retret udah langsung mantap, udah langsung bisa menahan nafsu gitu ya. Ya nggak bisa lah, pasti bablas. Jadi harus latihan dari hal-hal pengendalian diri yang paling kecil-kecil. Kayak gue misalnya, gue tahu nih kalau gue nggak berhasil mengendalikan diri soal makan buffet yang tadi enak itu, jangan-jangan gue bisa fail juga mengendalikan diri ketika gue menghadapi sexual desire yang sangat kuat. Atau mungkin istri gue bisa fail juga untuk mengendalikan hasrat seks ketika apa dia tahu dia gagal mengendalikan diri untuk ngeklik online shopping yang tidak karu-karuan itu gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kenapa resonance ya? Suka shopping. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga gini, menahan diri nafsu. Sebenarnya kan ketika singa itu makan daging gitu ya, dia tuh mau memuaskan craving dia terhadap rasa lapar, bener nggak? Nah, manusia itu sebenarnya pada prinsipnya siapapun itu, kita semua punya rasa lapar dan haus akan apa? Akan cinta. Nah, jadi contoh kayak gue nih, misalnya pas gue lagi adiksi pornografi gitu ya, gue sebenarnya bukan lapar dan haus akan cewek yang di balik layar komputer itu, tapi gue haus akan acceptance, karena gue pernah punya pengalaman di reject, sehingga gue merasa self-worth gue sangat rendah, dan gak ada cewek yang mau sama gue. Ketika gue ngeliat bokep, gue ngerasa gue nggak di-reject sama itu gitu, sehingga gue ngerasa dicintai gitu. Nah, jadi sebenarnya craving-nya kita itu, you name it, apapun itu craving kita sebenarnya cuma bisa dipenuhi sama cinta Tuhan. Banyak orang yang memenuhinya tuh dengan cara yang salah. Misalnya dengan, wah gue mau sukses secara karir, akhirnya gue ngejar kekayaan, ya kan? Atau gue ngejar power, pangkat, kekuasaan. Atau gue ngejarnya itu kayak dihormati, pansos gitu kan, dihargai, terkenal, fame. Atau yang keempat,
gue merasa happy tuh, craving gue terjawab kalau gue punya kenikmatan. Misalnya kayak ya sexual pleasure kayak, atau misalnya kayak minum kayak alkohol atau judi atau apapun itu, atau hedon dan seterusnya gitu. So gue rasa sih 3 hal itu tadi sih yang perlu kita consider kalau kita pengen coba mulai latihan mengendalikan hawa nafsu kita gitu. Nah, terus Kofio nih, kita ada pertanyaan, gimana buat anak-anak muda yang udah berhubungan, ya I don't know, maybe sex atau more than that, pas pacaran, should they be honest with their partner about their past experience? Kan everyone has their own baggage ya, ada kayak Koko ada addiction misalnya, terus ada trauma juga dong. Nah, mereka dalam pacaran tuh gimana? There's a difference between being honest and being open. Bisa aja kan jujur sama terbuka beda ya. Nah, menurut Koko tuh gimana ya? Deep sekali nih pertanyaannya. Oke, netizen yang budiman. Betul, netizen yang budiman. Oke. Jadi gini, kalau buat gua sih personally buat gua tuh it's very important to be honest gitu, karena honesty itu salah satu virtue ya, nilai yang memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, artinya gini, dan open itu gue juga buat gue tuh gini, lebih baik gue menjalankan hubungan dengan apalagi dalam konteks kan kalau pacaran goals-nya kan tadi ya, kita kan tujuannya mau menikah gitu ya. Nah, jadi gue lebih bagus gue nggak nyimpen bom waktu sih. Jadi gue akan ngomongin kayak waktu itu gue sama istri gue yang sekarang, setelah gue dating 5 kali, kita mulai ngobrol soal itu, baggage-nya. Nah, struggle gue apa, adiksi pornografi, masturbasi, tapi gue lagi melangkah untuk bebas nih, gue lagi struggling di situ gitu. Jadi kalau if something happen, gue akan share ke lu kejatuhan gue, atau jadi gue kayak ngaku dosanya double, satu ke Romo, satu ke si Uven itu. Even gue ngomong itu sebelum gue pacaran. Jadi take it or leave it gitu. Gue adalah seorang cowok yang punya kelemahan, yang punya dosa, tapi gue lagi berjuang supaya gue bisa lebih bebas dan lebih baik gitu kan. Nah, silakan it's your call gitu. Kalau misalnya memang dia nggak mau gara-gara itu, ya buat gue, ya lu yang rugi lah. Orang gue lagi berusaha menjadi orang kudus. Cielah. Gaya. Kan yang paling penting tuh kita seperti apa sekarang ya, jangan lihat-lihat ke masa lalu terus dong, orang bisa berubah juga ya. Ya tapi jangan sampai juga lu gini, begitu, halo kenalan, kemarin di sini, gue mau ngaku nih, gue punya, jangan gitu juga kali. Baru pertama kali ketemu langsung ngobrolin gitu, orang juga serem lah. Tapi ya lihatlah timingnya. Tapi for me, my preference is, gue akan being open and honest sebelum gue ngelangkah ke komitmen yang lebih tinggi sih. Gitu. Oke. Nah kok, aku nih pernah denger ya dari temen cowok gitu yang bilang, ya emang kalau pacaran tuh kita bisa sama siapa aja, mau ngapain aja juga nggak apa-apa. Tapi at the end of the time, mereka bakal memilih cewek atau cowok yang baik dan bener ya, yang orangnya bener nih ya, untuk dijadiin pasangan hidup loh. Jadi kalau kita misalnya pacaran dan kita macam-macam, ruginya kan sebenarnya di kita sendiri nggak sih? Karena belum tentu kita terpilih. Setiap orang kan pasti akan memilih yang terbaik untuk menjadi bapak atau ibu dari anak-anaknya. Gimana menurut Koko? Betul, jadi gini, basically sih, kalau orang yang masih motivasinya itu, gue mau nyari cewek atau gue mau nyari cowok, beda kan sama gue mau nyari istri atau gue mau nyari suami. Nah itu exactly, kalau misalnya orang yang masih mau nyari cewek atau cowok, dia masih belum tahu goal pacaran tuh apa. Ya kan, sehingga dia bakal buang waktu pasti, dan dia bakal main-main, gak jelas, mungkin bisa, ya mau dibawa kemana terserah lah, atau dia mungkin bisa cuma buat status sosial atau apa, yang jelas itu bukan love sih, itu lust sih harusnya gitu. Jadi ya memang lah, namanya kalau udah melangkah ke titik yang serius, nyarinya pasti pasangan hidup yang lu kayak gini deh, lu mau interview kerjaan yang lu cuma kerja mungkin berapa tahun doang, misalnya sampai masa pensiun cuma 30 tahun, lu nyarinya aja bener-bener gitu, apalagi nyari pasangan hidup, lifetime man. Gitu. Oke. Thank you so much, Kofio. Thank you for your time. Buat pelayanannya juga. Gila, seru banget topiknya hari ini. Kita belajar banget nih gimana sih menjalin hubungan yang mantap dan oke pakai cinta atau nafsu. Nah kok, boleh dong minta kesimpulannya tentang diskusi kita. Oke, so kalau pertanyaan di awal soal pacaran yang mantap, oke, halal, seru, apapun itu, intinya satu sih, kalau misalnya pacaran yang sehat dan serius dan bener gitu, yang bikin happy, itu pasti jawabannya harus pakai cinta, nggak boleh pakai nafsu. Nah, supaya pacarannya itu terarah,
jelas gitu ya. Nah, tadi 3 sih, kita harus tahu sih, satu, lu tujuan lu pacaran apa. Kalau cuma buat main-main, nggak buat explore kemungkinan menikah, itu mendingan nggak usah buang waktu ya, nanti expirednya makin cepet. Terus yang kedua, harus tahu ketika pacaran kan tujuannya nikah. Nah, tujuan lu nikah apa? And then phase of life, atau emang mau mencari persatuan itu gitu kan, dua pribadi itu, suami dan istri. Nah, yang ketiga, ya of course lu harus tahu bedanya cinta dan nafsu, supaya apa? Tahu pas pegangan, ini cinta nih, pas pelukan ini nafsu nih misalnya gitu. Jadi gua rasa itu sih kesimpulannya. Semoga teman-teman bisa benar-benar firm jalanin pacaran yang jelas, yang sehat, halal dan seru gitu. Oke Kokofio, kita bakal ketemu lagi di episode keempat di sesi Q&A 2 minggu lagi. Koko sehat selalu ya, salam buat Cici Yupen, semoga anak-anaknya juga happy di rumah dan sukses buat kerjaannya selalu ya, biarpun Amin. Amin. Thank you, God bless us all. Bye. Thank you so much everyone for watching J-Talk episode 3 kali ini tentang cinta atau nafsu. Kalau kamu punya pertanyaan apa aja, silakan ketik di kolom komentar di YouTube di bawah ini yang akan kita jawab di sesi Q&A 2 minggu lagi, di mana semua narasumber tuh akan berkumpul. Seru banget deh pastinya. Ingat buat subscribe, like, share, and comment YouTube channel JSM Domus Fidei Makassar. Lalu ajak juga nih teman-teman, gebetan, pacar, tetangga, family kamu semuanya buat nonton, biar semakin banyak tuh yang belajar gimana sih cara pacaran yang oke untuk anak-anak muda zaman now. That's all from me for today. Stay safe, stay healthy, see you in the next episode. Bye-bye!